Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama dengan Pak Menteri Hukum dan HAM, dampingi Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri Pariwisata, juga Pak Menteri Koperasi, Pak Teten, di peringati kekayaan intelektual sedunia. Ini merupakan upaya kita untuk mendorong, untuk memberikan jaminan, kepastian kepada pertama tentu para kreator, inovator, untuk mereka terdorong untuk menciptakan berbagai inovasi, kemudian juga untuk mendorong investasi supaya mereka juga memiliki kepastian, dan juga untuk kita mendorong terutama UMKM kita yang cukup banyak supaya hak intelektualnya itu terlindungi sebanyak mungkin, dan untuk mendorong mereka menciptakan berbagai kreativitas itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih detailnya mungkin Pak Menteri Hukum bisa memberi penjelasan. Ada mau tanya? Jadi kita kan sekarang mendorong para anak-anak muda untuk berkreasi di era teknologi digital sekarang, teknologi informasi. Banyak anak-anak muda kita yang menciptakan aplikasi-aplikasi, kreasi-kreasi, tidak hanya dalam bidang transformasi, bidang digitalisasi dan lain-lain, tetapi juga misalnya dalam bidang temuan-temuan yang bersifat lagu, juga termasuk kreativitas kertas pembuatan ciptaan-ciptaan yang bermacam-macam. Juga ya kita mendorong misalnya kekayaan intelektual komunal, ya antara lain indikasi geografis, ya mendaftarkan indikasi geografis. Kita dorong Pemda-Pemda bersama Mendagri mendaftarkan kopi Gayo, kopi Mandailing Pala, tenun-tenun daerah, ya untuk saya buat contoh, misalnya tenun endek di Bali itu sudah masuk tahun lalu oleh Christian Dior, dijadikan sebagai 8 jenis mode yang dibuat di Paris Fashion 2021. Ini semua adalah kekayaan intelektual daerah komunal kita yang bisa kita eksploit menjadi dengan demikian sekarang di Bali endek menjadi sesuatu pendorong ekonomi, juga bisa menjadi bagian daripada pariwisata. Jadi banyak hal, dan generasi muda adalah sesuatu kekuatan yang sangat potensial. Tadi ada adik kita tadi penerima medal, WIPO medal for children itu membuat robotik. Itu kan semua adalah hal-hal yang kalau nanti suatu saat itu robotiknya baik, bisa dikaitkan ke industri, itu akan menjadi potensi pendapatan yang baik. UMKM kita dorong untuk mendaftarkan mereknya. Kalau mereka punya resep-resep makanan yang baik dan hebat, dorong mereka daftarkan hak ciptanya sehingga terlindungi dia. Gitu. Jadi kira-kira begitu, ya. Jadi kita tahun ini mendorong, kita buat tahun hak cipta. Kita dorong para pencipta lagu, pencipta musik, dan ciptaan buku, dan hasil kreativitas yang lain. Juga mendorong generasi muda untuk berkreasi dan berinovasi. Ini yang maknanya dengan adanya sekarang dibuka oleh Pak Wapres, ya, itu mempunyai gaung nasional yang kita harapkan membangkitkan semangat dan kesadaran masyarakat dan generasi muda kita untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya dan mendorong berkreasi dan berinovasi. Demikian, terima kasih. Ya.
Ya, saya kira kalau pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk mudik tahun ini, ya karena itu diperkirakan bisa antara 70-80 juta orang mudik. Hanya pemerintah minta supaya tetap menjaga protokol kesehatan, vaksinasinya supaya di booster supaya aman, dan memang diharapkan mudiknya tidak pada waktu serempak sehingga berbarengan, itu akan bertumpuk nanti di jalan, nanti bisa 2 hari 3 hari sampai ke daerah di Jawa Tengah, jadi malah Presiden supaya cepat-cepat yang mudik itu, sehingga terjadi mudik yang berangsur-angsur. Saya kira begitu juga pulangnya diharapkan seperti itu, sehingga semuanya bisa menjadi lancar. Jangan membawa COVID dari Jakarta ke daerah atau dari pusat-pusat provinsi ke daerah, dan sebaliknya jangan bawa juga kembalinya dari daerah ke pusat. Nah, ini yang harus dijaga protokol kesehatannya. Begitu juga di dalam rangka pelaksanaan Idul Fitri nanti, ya memang kita membolehkan di lapangan, di masjid, semua boleh, hanya memang protokol kesehatan harus dijaga. Itu saya sendiri mungkin saya akan sholat di Jakarta, mungkin di Istiqlal saya akan mengambil rencana yang saya ambil. Kalau mudiknya saya tidak jauh, mudiknya itu kan dekat sekali, saya di Banten situ hanya 1,5 jam. Jadi mudik buat saya itu 1 bulan bisa 2 kali. Jadi memang karena memang dekat. Saya kira itu. Ya. Kasih. Izin bertanya lagi Pak, soal larangan ekspor CPO dan Google Pak, pada 28 April mendatang kan yang dilarang itu ekspornya itu CPO secara keseluruhan atau RBDPO-nya. Saya itu selain produk dan minyak gorengnya Pak, kemudian dari PLN sebagai payung hukumnya sendiri, apakah sudah dibahas dan sejauh mana pembahasannya Pak? Saya kira itu sudah dibahas, ya, sudah menjadi keputusan di sidang kabinet. Ya, kepentingannya itu kan untuk kebaikan semua pihak, terutama kepentingan nasional kita, untuk kepentingan masyarakat. Nah, nanti itu apabila kepentingan itu sudah terpenuhi, mungkin nanti akan dievaluasi seperti apa. Ya, yang penting jangan sampai langka dan jangan sampai itu harganya tinggi, kemudian dalam rangka tentu stabilisasi keadaan. Saya kira itu ini langkah sementara yang diambil oleh Presiden, saya kira begitu. Oke, cukup. Bapak sudah internal dengan Presiden tentang minyak goreng ini. Apakah dengan larangan ekspor minyak sawit dan CPO secara umum ada target misalnya berapa sih harga jual minyak goreng yang diinginkan pemerintah, dan seperti apa? Apakah ada waktu tertentu misalnya sampai tercapai? Seperti apa sih Pak? Iya, tentu yang selama ini menjadi ukuran ekonomi lah, harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, untuk curah, supaya itu tidak terganggu dan juga suplainya banyak. Itu saya kira itu. Nah, targetnya sampai kapan kita lihat nanti. Saya kira pasti pemerintah akan melihat. Ya, kita akan menjaga kepentingan seluruh pihak, tidak hanya untuk kemudian akan menimbulkan kerugian di satu pihak. Itu langkah-langkah shock terapi itu kadang-kadang diperlukan pada satu saat itu, tapi kemudian dilakukan evaluasi lagi. Saya kira itu. Oke,